Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mas Samudra Review. Dan untuk video kali ini, seperti yang teman-teman sudah request di video sebelumnya, ada yang minta dibahas mengenai cara mengatasi kabin mobil agar tidak panas begitu ya. Dan mungkin kali ini kita akan coba mereview beberapa opsi supaya teman-teman ya kabin mobilnya nggak mudah panas ketika dipakai berkendara pada siang hari. Nah, ini mungkin juga ada beberapa opsi yang sudah saya terapkan di mobil Espas saya ya. Ya, ini mungkin terlihat ya, ada pemasangan seperti peredam panas dan juga hal-hal lainnya. Maka dari itu kita akan coba spill beberapa opsi supaya teman-teman juga bisa mengikuti langkah mengatasi agar kabin mobil tidak panas ketika siang hari. Dan tentunya jikalau kabin mobil tidak panas, pastinya nanti untuk AC atau hawa AC bisa lebih terasa pada kabin mobil. Kita akan coba bahas apa-apa yang wajib dipakai untuk mengatasi hawa panas dalam kabin. Mari. Oke, untuk opsi yang pertama, karena ini adalah mobil Daihatsu Zebra Espace ya, yang sifatnya untuk pengkondisian penempatan mesin itu berada di tengah-tengah atau bisa disebut sebagai mid engine. Jadi pastinya yang wajib kita perhatikan pemasangan peredam panas adalah pada bagian tengah mobil ya, depan hingga tengah. Karena kan ini mengingat untuk kategori mesinnya mesin tengah begitu. Nah, di sini yang saya lakukan adalah memasangkan untuk peredam panas atau aluminium foil pada kap penutup mesinnya. Nah, ini ya seperti ini. Jadi dipasangkan peredam panas ataupun aluminium foil ya. Di sini saya pakai yang ketebalan 1 cm atau 10 mm begitu ya. Jadi tampilannya seperti ini ya, dibentuk sesuai dengan lingkaran ya nut yang tersedia pada si kap mesinnya atau tutup mesinnya. Oke, dan ini pemasangannya bolak-balik ya, supaya meredam panasnya jauh lebih maksimal. Dan pastikan juga untuk karet daripada ini ya, karet daripada si tutup mesinnya itu kondisinya masih bagus ya, nggak boleh rusak ataupun nggak boleh sampai patah, sehingga dia bisa benar-benar menutup celah hawa panas untuk tidak masuk ke dalam area kabin. Nah, itu opsi yang pertama. Lalu yang kedua, karena untuk sifatnya dia juga di bagian depan ya, terdapat komponen mesin juga ya. Kita coba spill dulu untuk bagian depan. Oke. Nah, ini untuk bagian depan juga ini sifatnya menghantarkan panas ya, karena kondisinya untuk di sini adalah radiator, yang dimana radiatornya juga panas ya, membuang hawa panas. Dan juga ada bagian head ya yang tersedia di sini begitu. Nah, terus yang sana juga sama ya, sifatnya juga radiator ya. Kita coba buka juga aja supaya bisa terlihat. Oke, sudah terbuka, tinggal kita adjust ininya, mundurkan. Oke. Nah, sama ya, jadi radiator juga, dan juga terdapat kompresor AC dan juga alternator yang sifatnya juga dia menghantarkan panas karena kan barang berputar begitu. Nah, ini untuk bagian jok depan ya, ini juga wajib diberikan peredam panas ataupun aluminium foil dengan ketebalan yang sama. Kalau saya ya pakai yang 1 cm. Oke ya, jadi sifatnya kayak gini, dibentuk juga berdasarkan nut pada bagian tutup joknya ya, kanan kiri ya begitu, dan atas bawah 2 lapis ya. Nah, yang ini juga sama 2 lapis begitu. Berikut juga dengan bagian bawah sini, ini juga dilingkarkan semua ya, pemasangan peredam panas, meskipun sebenarnya belum rata karena di bagian sini masih belum terpasang peredam panasnya. Saya cuma mengutamakan yang bagian kotakan sini dulu sampai yang kanan juga begitu. Nanti mungkin kalau misalkan lagi sempat dan juga ada finansial tambahan, kita akan fullkan sih untuk bagian sini menggunakan peredam panas juga dengan ketebalan yang sama ya. Nah, terus ini yang wajib dipastikan juga untuk karet daripada si tutup jok ini juga wajib dikondisikan masih bagus ya, masih bisa mengembang seperti ini. Jangan sampai rusak ataupun pecah, karena ini juga berfungsi sebagai penahan hawa panas dari mesin agar tidak masuk ke area kabin. Oke ya, jadi pastikan karet ini wajib terjaga. Dan untuk karet ini sebenarnya kayaknya sama seperti karet ini ya, karet apa namanya, karet pintu. Jadi kalau teman-teman mau ganti karet kap sini, ini bisa pakai karet pintu seperti ini ya. Jadi tinggal beli per meter aja, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke ya. Jadi begitu sih paling untuk opsi yang bagian mesin sini. Kalau misalkan penggunaan kayak gini mungkin bisa diterapkan pada
mobil Grand Max ya, itu bisa. Terus Luxio, terus mungkin Suzuki Carry, Mitsubishi T120 SS ya, itu kan karena dia kondisi mesinnya mesin bawah ya, dan juga Suzuki EPV. Nah, misalkan kondisinya mesin depan seperti yang pada umumnya mobil ya gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan adalah penggunaan peredam panas pada area sininya. Ya, pada area mungkin daerah apron sini. Nah, jadi ini kondisi di sini itu kan berpapasan biasanya kalau misalkan kayak mobil Avanza atau Xenia lama, di bagian depan sini kan kayak depan sini ya, depan di dalam kabin sini itu terdapat kayak semacam ini ya, apa namanya, exhaust manifold knalpot begitu ya. Nah, itu wajib banget dipakein di bagian sininya peredam panas dari kiri hingga kanan full, karena di bagian situ berpotensi menghantarkan panas yang lumayan panas dan itu biasanya nembus. Bisa kalau bawaan pabrik tuh dia kayak pakai itu ya, peredam panas yang bahan kayak kain wol, cuma kadang masih bisa tembus panasnya. Untuk lebih baik dalam mencegah panas masuk, alangkah lebih baiknya dibantu dengan pemasangan peredam panas tambahan. Begitu sih. Jadi kalau misalkan yang mobil apa namanya, mobil yang mesin depan dari bawah dashboard sini sampai ke sana itu wajib dipasangkan peredam panas, sampai juga dengan area gearbox ini ya, yang biasanya di sini kayak ada jendulan kuburan gitu, itu dilingkari juga usahakan. Jadi sifatnya besi, dipasangkan peredam panas, baru dipasang karpet dasarnya, begitu sih. Oke, jadi kalau yang mesin depan di bagian sini, kalau yang mesin tengah ya mungkin area jok ya, hingga kap mesin yang bagian belakang. Nah, itu opsi yang pertama teman-teman, wajib diperhatikan pemasangan peredam panasnya ya. Nah, lalu yang kedua adalah pastinya sumber panas datang daripada plafon mobil itu sendiri. Nah, ini wajib banget teman-teman juga mungkin bisa mengikuti apa yang saya lakukan di mobil ini, yakni melakukan pemasangan peredam panas pada area plafon. Nah, cuma untuk pemasangan yang seperti saya ini tidak disarankan untuk diikuti ya. Karena sifatnya pemasangannya ada di bawah plafon bawaannya. Nah, ini plafonnya, ini di bawahnya. Mengapa saya masang di bagian bawah plafon bawaannya? Karena sifatnya atau tujuannya untuk menutupi area plafon yang sudah mulai pada kuning dan juga ada beberapa sobekan dan juga beberapa bolong. Jadi karena biar nutupin sekalian, kita langsung tiban saja di bawah plafon orinya. Nah, misalkan teman-teman kondisi plafon mobilnya masih bagus, usahakan pasangnya di dalam plafonnya. Jadi di dalam seng ini ya, bisa tempel di situ. Kalau misalkan karena saya kan sifatnya pengen menutupi area plafon yang jebol dan juga beberapa yang sudah rusak permukaannya, maka dari itu saya langsung tiban di bagian bawah plafonnya. Nanti juga akan di finishing ya untuk bagian luarnya, mungkin dengan kulit sintetis ataupun kulit lainnya ya, yang bisa kita reparasikan untuk jadi cover pada bagian pelindung atau ini peredam panasnya, begitu. Nah, ini panjang dari depan sampai belakang. Untuk mobil Espas sendiri ini membutuhkan kurang lebih di 2,6 meteran ya, begitu. Jadi beli aja 3 meter, nanti saya bisa buat dipakai untuk area sini, atau mungkin dilebihkan karena emang ini lumayan panjang juga dari sini ke sana ya, ada 1 meteran kan, lebih bahkan, begitu sih. Nah, ini opsi yang kedua yang wajib teman-teman pertimbangkan, jadi pemasangan aluminium foil atau peredam panas pada area plafon. Lalu opsi yang ketiga adalah penggunaan kaca film yang anti UV atau bisa berproteksi menolak panas dengan benar. Nah, ini saya di sini pakai brand daripada 3M Auto Film. Oke ya, 3M Auto Film dengan kondisi kegelapan atau tingkat redup di 80%. Nah, ini dari dalam seperti ini. Nah, kenapa yang sini kerasa kayak lebih gelap? Karena di sini pemasangannya melakukan 2 lapis atau 2 layer untuk yang bagian belakang kanan kiri. Ini sifatnya observasi awalnya, cuma malah jadi gelap banget ya. Begitu. Jadi cuma untuk meredam panasnya sangat mantap teman-teman. Sedangkan untuk yang bagian lain ini masih kondisi 1 layer aja ya, dan kayak gini kondisinya. Dan ini pemakaian sudah 5 tahun kaca film ini. Jadi ya wajar kalau ada beberapa bolong kayak gini ya. Ini juga waktunya untuk mengganti kaca film dengan yang baru sebenarnya. Cuma karena kondisinya masih lumayan lah, jadi kita belum ganti dulu ya. Ini pakai yang 3M Auto Film sampai juga ke bagian depan. Semuanya kegelapannya sama 80%. Yang penting pakai yang anti UV. Artinya gini teman-teman, kalau misalkan ada harga pasti ada kualitas. Jadi jangan tergiur dengan harga murah, karena biasanya harga murah itu tidak menolak panas dengan baik.
ya. Jadi mungkin begitu aja sih mengenai cara mengatasi kabin mobil agar tidak panas ataupun tidak terasa terlalu panas ketika di siang hari. Dan supaya kalau misalkan nggak panas kan pastinya untuk AC mobil apalagi yang single blower kayak gini bisa terasa ya hawa dinginnya sampai ke seat paling belakang. Sebenarnya untuk mobil boxy gini sih harusnya masang double blower ya, cuma karena dari aja lah kita pakai standaran, jadi kita bisa memilih opsi lainnya dengan cara memasang peredam panas full pada area kabin. Nah, untuk bagian bawah sendiri saya juga memakai 2 layer karpet dasar. Ini layer pertama sudah agak burik ya bawaan pabriknya, ini layer kedua, dan ini juga sangat membantu baik dari segi peredam panas maupun meredam suara. Begitu sih teman-teman mengenai cara ataupun opsi yang saya lakukan di mobil ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini mengenai opsi ya, beberapa opsi agar kabin mobil tidak terasa panas ketika di siang hari. Mungkin beberapa opsi yang sudah saya terapkan tadi bisa teman-teman ikuti juga pada mobil teman-teman ya, dan ini pastinya akan sangat membantu dalam meredam panas ataupun menunjang kenyamanan berkendara pada siang hari. Dan ketika pakai AC pun pastinya akan jauh lebih terasa karena kan secara kabin mobil nggak terlalu panas sehingga kinerja AC nggak terlalu berat untuk bisa mendinginkan area ruangan kabin. Nah mungkin nanti untuk pembelian kayak aluminium foil dan juga karet-karet ini ya, pintu karet-karet untuk kayak bagian jok depan tadi, nanti saya cantumkan di video ini ya untuk link pembeliannya. Jadi cukup segini dulu aja ya video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.